Sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi apa sih arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Arti dari sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah suatu persamaan linear yang memiliki 3 variabel berderajat 1. Ingat ya, di sini ada 3 variabel, maksudnya yaitu adalah X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel ini sering juga disebut sebagai SPLTV. Lalu bagaimanakah konsep dasar dari SPLTV ini? Adapun bentuk umum dari SPLTV yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C ini merupakan koefisien, X, Y, Z ini merupakan variabel, dan D ini adalah konstanta. Adapun contohnya yaitu 2X tambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 12. 2, 3, 6 ini merupakan koefisien di depan variabel, X, Y, Z ini merupakan variabelnya, dan 12 ini merupakan konstanta. Agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Pandu membeli 2 buku, 3 pensil, dan 2 pena. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah... Oke, kita jawab. Di sini dikatakan bahwa ada buku, kemudian pensil, dan pena. Oke, kita buat dulu yang diketahuinya. 2 buah buku, 3 pensil, dan 2 buah pena. Jika kita misalkan bahwa buku ini sebagai X, kemudian pensil ini kita lambangkan sebagai Y, dan pena ini kita lambangkan sebagai Z, maka bentuk persamaan yang bisa kita tulis yaitu 2X tambah 3Y ditambah 2Z. Yang mana artinya 2X ini menandakan bahwa ada 2 buah buku, 3Y ini artinya ada 3 buah pensil, dan 2Z ini menandakan bahwa ada 2 buah pena. Kita tinggal mengganti jenis yang diketahui pada soal dalam bentuk variabel matematika. Nah, kayak buku kita jadikan sebagai X, simbolnya pensil sebagai Y, dan pena itu sebagai Z. Jadi, hasil nomor 1 yaitu 2X tambah 3Y ditambah 2Z. Lanjut ke contoh soal kedua. Nina membeli 2 buah mangga, 4 buah apel, dan 1 buah jeruk dengan harga Rp100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, kita tandai lagi di sini ada mangga, apel, dan jeruk. Selanjutnya kita misalkan bahwa mangga itu sebagai X-nya, apel itu sebagai Y, dan jeruk itu sebagai Z. Maka bentuk penulisan persamaannya itu bisa kita tulis 2X tambah 4Y ditambah Z sama dengan 100.000. Yang mana artinya 2X ini artinya 2 buah mangga, 4Y ini 4 buah apel, dan Z ini 1 buah jeruk. Dan 100.000 ini adalah total harga yang dibayar oleh Nina. Jika yang diketahui pada soal itu jumlahnya hanya 1, itu kita cukup menuliskan variabelnya saja. Maka hasil dari contoh soal kedua yaitu 2X tambah 4Y ditambah Z sama dengan 100.000. Contoh soal ketiga, Rina membeli 1 porsi bakso, 2 porsi mie ayam, dan 1 porsi nasi goreng dengan harga Rp50.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Kita buat dulu yang mana menjadi simbol variabelnya nanti. Di sini ada bakso, kemudian ada mie ayam, dan yang terakhir adalah nasi goreng. Untuk bakso itu kita simbolkan sebagai X, mie ayam itu sebagai Y, dan nasi goreng itu sebagai Z. Maka bentuk penulisan dari persamaannya yaitu X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Yang mana artiannya X itu merupakan 1 porsi bakso, 2Y 2 porsi mie ayam, dan Z ini merupakan 1 porsi nasi goreng. 50.000 ini merupakan total harga yang dibayarkan oleh Rina. Jadi, hasil dari contoh soal ketiga bisa kita dapati
X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. Pandu, Rina, dan Nina berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah toko buku. Pandu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp4.700. Rina membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp4.300. Nina membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dengan membayar Rp7.100. Jika Coki ingin membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus di toko buku yang sama, berapa uang yang harus disediakan oleh Coki? Untuk menjawab soal ini, tentu kita harus mengetahui berapakah harga satuan baik itu buku tulis, pensil, maupun penghapus. Atau kita harus mengetahui berapakah nilai X, Y, maupun dan Z. Untuk mencari itu, kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode campuran. LTV. Agar mudah dipahami, langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya yaitu, tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Ada 3 persamaan di sini. Kita disuruh menentukan nilai X, Y, maupun Z-nya. Oke, kita jawab. Kita misalkan di sini X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0, itu sebagai persamaan pertama. 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1 itu sebagai persamaan kedua. Dan 3X kurang Y kurang 3Z sama dengan 3 itu persamaan ketiga. Lalu bagaimanakah cara kita bisa menentukan X, Y, Z-nya? Nah, caranya itu kita harus membuat persamaan baru lagi yang hanya meninggalkan 2 variabel, misalkan X dan Y saja. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara memasangkan 2 persamaan, misalkan persamaan 1 dengan 2, persamaan 1 dengan 3, atau persamaan 2 dengan 3. Misalkan di sini persamaan 1 dan 2 yang akan kita tinggalkan 2 variabelnya. Maka, kita ambil persamaan pertama dan keduanya. Untuk persamaan pertama yaitu X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan kedua adalah 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 1. Kita di sini akan meninggalkan 2 variabel saja. Misalkan kita tidak ingin ada variabel Z di sini. Berarti min 2Z dengan Z yang ada di sini harus kita habiskan. Bagaimana cara kita bisa menghabiskannya? Tentu saja ini harus negatif 2Z dan plus 2Z. Sedangkan di sini hanya terdapat Z saja. Bagaimana cara kita bisa mengubah Z ini menjadi 2Z? Tentu ini harus kita kalikan dengan 2. Sedangkan untuk bagian atas itu cukup kita kalikan dengan 1 agar nilainya tetap. Untuk bagian persamaan pertama itu kita kali 1, untuk persamaan kedua itu kita kali dengan 2. Untuk persamaan 1 itu tetap ya. Ini tetap saja nilainya. Sedangkan untuk persamaan kedua, ini harus kita kali 2 semuanya, baik itu 2X, 3Y, maupun Z, dan 1. Sehingga didapati hasilnya 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 2. Ini datang dari sini ya. 2 kali 2 menjadi 4X. 3Y dikali 2 itu menjadi 6Y. Z dikali 2 itu menjadi 2Z, dan 1 kali 2 itu 2. Selanjutnya kita akan menghilangkan nilai min 2Z dan plus 2Z, berarti ini kita tinggal menambahkan tanda tambah. Mengapa di sini tanda tambah? Agar min 2Z ditambah 2Z ini nanti habis hasilnya. Karena min 2Z tambah 2Z tentu habis ya hasilnya. Sedangkan untuk yang ini kita jumlahkan satu persatu. X tambah 4X itu akan menjadi 5X, min 2Y tambah 6Y itu menjadi 4Y, sedangkan yang ini habis, ini sama dengan 2. 0 tambah 2 itu kan 2. Jadi 5X tambah 4Y sama dengan 2 ini menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya kita akan memasangkan 2 persamaan agar nilai Z-nya juga sama-sama habis. Misalkan persamaan 2 dan 3. Karena kita ingin menghabiskan variabel Z di sini ada Z saja, dan di sini min 3Z. Tentu saja ini harus kita ubah menjadi plus 3Z. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan 3 yang di atas, sedangkan yang di bawah tetap dikali 1. Untuk bagian
Persamaan kedua itu dikali 3, untuk persamaan ketiga dikali 1. Persamaan kedua ini semuanya kita kalikan dengan 3 satu per satu, sehingga hasilnya menjadi 6x tambah 9y tambah 3z sama dengan 3, karena 2x kali 3 itu adalah 6x, 3y kali 3 itu adalah 9y, dan z dikali 3 itu adalah 3z, 1 kali 3 adalah 3. Sedangkan untuk persamaan yang paling bawah yang ketiga, itu karena dikali 1 berarti nilainya tetap, tinggal kita salin. Persamaan kedua dan ketiga ini kita akan menghilangkan plus 3z dan min 3z, berarti ini kita buat tandanya tambah. Karena nanti tambah 3z dikurang 3z itu akan habis. Kita jumlahkan satu per satu yang lainnya. 6x tambah 3x itu menjadi 9x. 9y dikurang y menjadi 8y, 3 ditambah 3 menjadi 6. 9x tambah 8y sama dengan 6, ini merupakan persamaan baru, yaitu persamaan kelima. Selanjutnya, persamaan 4 dan persamaan 5 ini akan kita cari nilai x maupun y-nya, agar kita bisa mendapati lagi nilai z-nya nantinya. Persamaan 4 dan 5, itu yang kita tahu tadi persamaan 4 adalah 5x tambah 4y sama dengan 2, ini dia. Kemudian untuk persamaan kelima, 9x tambah 8y sama dengan 6, ini dia. Kemudian kita akan menghilangkan salah satu variabel, misalkan mau menghilangkan variabel x-nya saja atau variabel y-nya saja, agar kita bisa mendapatkan nilai salah satunya, baik itu x maupun y. Misalkan di sini kita ingin menghilangkan variabel y, tentu kita harus membuat ini menjadi sama nilainya. Misalkan di sini ada 4y, di sini 8y, agar sama-sama habis, tentu saja ini yang 4 harus kita ubah menjadi 8. Karena 4 ini akan kita ubah menjadi 8, tentu ini harus dikali dengan 2. Sedangkan untuk bagian bawah itu cukup dikali 1. Kita kalikan satu per satu, 5x kali 2 itu menjadi 10x, 4y dikali 2 menjadi 8y, dan 2 kali 2 itu menjadi 4. Sedangkan bagian yang ini itu kita cukup salin saja karena dia dikali dengan 1. Di sini kita akan mau menghabiskan 8 dengan 8 ini. Sedangkan tandanya di sini sama-sama plus. Agar habis tentu kita harus kurang tandanya di sini. Beda ya kalau di sini tadi tambah. Karena di sini sudah salah satu tandanya sudah ada yang negatif, sedangkan karena di sini sama-sama tambah, tentu kita harus menggantinya menjadi negatif agar ini habis nantinya. 10x dikurang 9x itu sama dengan x, 4 kurang 6 itu sama dengan negatif 2. Kita dapati nilai x-nya adalah negatif 2. Sudah terjawab salah satu dari pertanyaan. Berapa nilai x-nya? Kita dapati nilai x-nya adalah negatif 2. Selanjutnya, kita menggunakan lagi persamaan 4 dan 5 ini untuk mencari nilai y. Kalau yang tadi kan kita mencari nilai x, sekarang cari nilai y-nya. Kita salin lagi persamaan 4 dan 5, karena di sini kita akan menghabiskan nilai x, tentu x yang ada di sini nilainya harus sama. Sedangkan di sini ada 5x, di sini ada 9x. Agar sama-sama nilainya habis, bagian atas itu akan kita kali dengan 9 agar 45 hasilnya nanti, dan bagian bawah itu kita kali dengan 5. Karena 9 kali 5, 45, jadi ini bisa habis nantinya. Selanjutnya kita kalikan satu per satu. 5x kali 9 itu adalah 45x, 4y kali 9 adalah 36y, dan 2 kali 9 itu adalah 18. Untuk bagian bawah, 9x kali 5 itu adalah 45x, 8y kali 5 itu adalah 40y, 6 kali 5 adalah 30. Tinggal kita kurangkan, sehingga 45x dikurang 45x ini menjadi habis. 36y dikurang 40 itu menjadi min 4y, 18 dikurang 30 itu menjadi min 12. Y sama dengan min 12 dibagi min 4, dan y-nya itu adalah 3. Sudah kita dapati di pertanyaan dia menanyakan nilai y, dan y yang kita dapati itu adalah 3.
3. X-nya min 2 dan Y-nya adalah 3. Tinggal kita mencari nilai Z-nya saja lagi. Agar kita bisa mendapatkan nilai Z, kita ambil saja salah satu persamaan yang ada di sini. Misalkan kita mengambil persamaan yang pertama, yaitu X kurang 2Y kurang 2Z sama dengan 0. Ini ya, sudah kita pindahkan. Selanjutnya, kita tinggal mengganti nilai X dan Y yang sudah kita dapati tadi ke persamaan ini. X-nya itu kita ganti menjadi min 2 dan Y-nya kita ganti menjadi 3 agar kita mendapatkan nilai Z-nya nanti. Hasilnya menjadi min 2 kali 3 min 6 dikurang 2Z sama dengan 0. Min 8, ini dapat dari min 2 kurang min 6, itu menjadi min 8, dikurang 2Z sama dengan 0. Min 2Z sama dengan 8, karena 8 ini pindah ruas ke sebelah sini menjadi positif ya. Sehingga nilai Z-nya yaitu 8 dibagi min 2, Z sama dengan min 4. Sekarang kita sudah mendapatkan baik itu nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Jadi didapati nilai X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan min 4. Inilah hasil akhir dari nilai X, Y, dan Z-nya. Min 2, 3, dan min 4.